warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andel Yumna dengan nomor induk mahasiswa 2003113633. Saya berasal dari Prodi Statistika jurusan Matematika Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai... Nah, langsung saja yuk kita lihat videonya. Berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian dari ideologi Pancasila, yang kedua ada Pancasila dan ideologi dunia, dan yang terakhir ada Pancasila di dalam agama. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ideologi Pancasila. Jadi, ideologi itu diambil dalam bahasa Yunani, yaitu idean dan logos, di mana idean atau idea berarti mengetahui pikiran atau melihat dengan budi, sedangkan logos berarti gagasan atau ilmu, sehingga dapat diartikan menjadi kumpulan ide atau gagasan yang ideal dan dapat dijadikan pedoman atau pegangan hidup serta mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan Pancasila diambil dalam bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila, di mana panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas, sehingga Pancasila dapat diartikan menjadi 5 azas atau 5 prinsip. Jadi, secara keseluruhan, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila, yang mempunyai makna, nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara, serta Pancasila digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya ada nilai ideologi dari Pancasila. Di sini, nilai ideologi dalam Pancasila terbagi menjadi objektif dan subjektif, di mana nilai objektif berarti rumusan dari sila Pancasila mengandung makna yang mendalam, sehingga Pancasila merupakan kaidah pokok yang mendasar. Maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini harus sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Dan nilai dari Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia selagi bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai dari Pancasila. Sedangkan nilai subjektif adalah nilai Pancasila yang muncul dari bangsa Indonesia. Nah, maksudnya di sini adalah setiap nilai dari Pancasila itu tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia, merupakan pandangan hidup dari bangsa Indonesia, dan merupakan nilai kerohanian yang terdapat dalam Pancasila di negara Indonesia itu sendiri. Oke, seperti yang terlihat di layar, di sini saya menampilkan beberapa fungsi dari ideologi Pancasila, yaitu yang pertama sebagai sarana pemersatu bangsa, yang kedua untuk membimbing dalam mencapai tujuan, yang ketiga untuk menjaga jati diri bangsa, yang keempat mengawasi dalam mewujudkan cita-cita, dan yang terakhir menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Oke, kita sampai pada pembahasan materi yang kedua, yaitu Pancasila dan ideologi dunia. Jadi, sebelum ke materi, kita harus tahu dulu beberapa ideologi yang ada di dunia, yaitu ada ideologi liberalisme, ada ideologi Pancasila, ideologi komunisme, dan ideologi sosialisme. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi-ideologi lainnya dalam bidang politik hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, serta ciri khas. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu politik hukum. Di sini, dalam ideologi liberalisme, hukum untuk melindungi individu, dan dalam politik mementingkan individu. Jadi, di dalam negara yang mengandung ideologi liberalisme itu menjunjung tinggi individu.
Selanjutnya ada komunisme, di mana demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu partai politik dan hukum untuk melanggengkan komunis. Jadi, hukum yang ada di negara komunisme itu hanya boleh satu partai, yaitu Partai Komunis. Selanjutnya ada sosialisme, di mana demokrasi untuk kolektivitas diutamakan kebersamaan dan masyarakat sama dengan negara. Jadi, di negara sosialisme ini lebih mementingkan masyarakat ketimbang individu. Nah, selanjutnya ada ideologi Pancasila, yaitu hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Jadi, di ideologi Pancasila ini, hukum bisa untuk melindungi individu dan bisa juga untuk melindungi masyarakat. Jadi, hukum tidak memihak antara individu atau tidak memihak di antara masyarakat, tapi di tengah-tengah antara individu dan masyarakat. Oke, selanjutnya dalam bidang ekonomi, di mana liberalisme itu peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Jadi di negara yang menganut ideologi liberalisme itu membuat orang yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin karena persaingan bebas yang sangat mendominasi. Selanjutnya ada komunisme, di mana peran negara yang dominan demi kolektivitas berarti demi negara dan monopoli negara. Jadi dalam negara komunisme semua diambil alih oleh negara, rakyat nggak boleh ngambil alih sama sekali. Dan selanjutnya ada sosialisme, di mana peran negara ada untuk pemerataan keadilan distribusi yang diutamakan. Jadi di sini di negara sosialisme kita nggak mempunyai hak milik individu. Jadi semua itu rata. Baik yang kaya, yang miskin, negara semuanya rata. Selanjutnya itu ada Pancasila. Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Jadi di sini nggak semua seluruh ekonomi itu nggak semuanya dipegang oleh negara, tapi juga nggak dilimpahkan kepada rakyat. Jadi di sini antara rakyat dan pemerintah itu saling bahu-membahu untuk membangun ekonomi. Oke, selanjutnya dalam bidang agama, di mana liberalisme itu agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama. Sedangkan untuk komunisme, agama itu adalah candu dari masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat. Nah, sedangkan untuk sosialisme itu agama mendorong perkembangan kebersamaan. Dan yang terakhir, Pancasila. Bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, selanjutnya itu ada pandangan terhadap individu dan masyarakat, di mana di dalam ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat diabdikan bagi individu. Jadi, di dalam ideologi liberalisme itu, pokoknya yang penting adalah individu. Selanjutnya itu komunisme. Individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Jadi di dalam komunisme itu nggak ada yang penting kecuali negaranya. Oke, selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme di sini masyarakat lebih penting daripada individu, jadi lebih ke masyarakat. Sedangkan dalam ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya. Jadi dalam ideologi Pancasila itu dia seimbang antara individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada ciri khas. Ciri khas di ideologi liberalisme yaitu penghargaan atas HAM. Karena apa? Karena di sini dijamin hak-hak individu. Jadi setiap negara yang menganut ideologi liberalisme, penghargaan atas HAM-nya itu tinggi. Selanjutnya ada komunisme, yaitu ateis, dogmatis, otoriter, dan ingkar HAM. Karena apa? Karena komunisme ini harus berpusat kepada negara. Jadi individu atau masyarakat itu tak penting, yang penting itu negara. Selanjutnya ada sosialisme, yaitu kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Jadi sosialisme ini lebih ke masyarakatnya. Jadi individu tidak dianggap. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah Pancasila. Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Jadi di Pancasila ini individu diakui, masyarakat diakui, dan negara juga diakui. Oke, dan sampailah kita kepada materi yang terakhir, yaitu Pancasila dalam agama. Oke, di sini ada harmonisasi agama dan Pancasila. Nah, agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembinaan rohani,
sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman bernegara. Nah, maksudnya agama dan Pancasila itu saling mendukung dan menguatkan. Pancasila mengakui agama dan agama mengapresiasi nilai dari Pancasila. Nah, saya kasih contoh ya. Contohnya itu terdapat dalam Pancasila sila pertama, yaitu mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, otomatis nilai ketuhanan terkandung di dalam Pancasila. Sementara itu, agama menilai Pancasila dalam sisi yang positif, karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari agama. Dan di samping semua itu, ada hal yang harus diperhatikan dalam beragama dan berpancasila, yaitu Pancasila jangan ditarik menjadi agama, begitu pula sebaliknya. Mengapa demikian? Karena ideologi atau Pancasila itu sendiri dirumuskan dalam satu negara untuk tujuan tertentu, sedangkan agama ada untuk tujuan tanpa batas. Ideologi tidak untuk mengurus komitmen kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan. Dan agama juga tidak bertanggung jawab untuk tujuan dari kepentingan yang terbatas. Walaupun negara kita, yaitu negara Indonesia, bukan didirikan sebagai negara agama, tetapi kita tetap harus menghormati dan mengamali nilai-nilai dari agama itu sendiri. Karena apa? Karena Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia mengandung nilai kerohanian pada sila pertama yang mencerminkan nilai dari keagamaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, udah denger kan tadi apa aja penjelasannya? Nah, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.